Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Munawaroh NIM 20203100060 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Fairul Husna Fadilah tentang tata tulis karya ilmiah, yakni cara menulis kutipan. Yang pertama, dengan menggunakan dua tanda petik jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya. Namun, jika kutipan ini diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Kemudian yang kedua, jika terdiri atas 3 baris atau kurang, maka kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama, dan penulisannya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan titik dengan jarak 2 spasi. Kemudian yang ketiga, apabila kutipan langsung seperangkat kalimat, tempatkanlah kutipan itu di antara tanda petik di bawah baris terakhir kalimat yang mendahuluinya. Menjorok 5 ketukan ke dalam teks dari margin kiri dan berjarak rapat setengah spasi. Kemudian yang keempat, jika ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah titik. Yang kelima, jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Yang kedua diletakkan dalam kurung. Yang keenam, jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan dalam kurung. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang dikutip tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat. Kemudian cara menulis catatan kaki. Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan, sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kejujuran ilmiah. Bentuk penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. Cara menulis catatan kaki ini ada beberapa. Yang pertama, dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak 2 spasi dengan menggunakan garis panjang 15 spasi dari margin kiri. Yang kedua, diketik menggunakan ukuran font 11 dengan 1 spasi. Yang ketiga, penomoran dengan angka Arab dimulai dari margin kiri setelah karakter ke-7 sebagaimana awal paragraf. Bagian selanjutnya ditulis sejajar dengan margin kiri. Yang keempat, penomoran dengan angka Arab dimulai dari margin kiri setelah karakter ke-7 sebagaimana awal paragraf. Kemudian bagian selanjutnya ditulis sejajar dengan margin kiri. Yang kelima, penomoran catatan kaki dimulai dan diurutkan per bab. Setiap berganti bab, catatan kaki selalu dimulai dengan nomor 1. Yang keenam, penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. Jadi, tulisan catatan kaki paling akhir pada satu halaman berjarak 3 cm dari sisi kertas terbawah. Kemudian yang terakhir, nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya, tidak mendahulukan nama belakang, segenap gelar akademik yang berada di depan atau belakang nama seseorang tidak dicantumkan dalam catatan kaki. Kemudian yang terakhir adalah bab penutup. Dalam bab penutup biasanya ditarik simpulan dari apa yang dibahas pada teks utama makalah. Selain itu, pada bagian penutup juga dapat disertakan saran atau rekomendasi sehubungan dengan masalah yang telah dibahas. Saran harus relevan dengan apa yang telah dibahas, dibuat secara eksplisit, kepada siapa saran tersebut ditujukan, dan tindakan apa saja yang disarankan. Bab penutup juga bisa berupa penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan tanpa diikuti dengan simpulan. Hal ini dilakukan karena masih belum cukup bahan untuk memberikan simpulan terhadap masalah yang dibahas atau dimaksudkan agar pembaca menarik simpulan sendiri. Dalam bab penutup ini biasanya berisi kesimpulan, kritik dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Bagian-bagian tersebut cara penulisannya dapat dilihat di dalam makalah yang telah di-share di grup. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.